Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rizky At-Tariq dengan NIM 20240610038, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan hari ini atau dalam kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan permasalahan krusial penyakit dalam hukum agraria. Hukum agraria di Indonesia sebagai pilar keadilan sosial berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UPA) tahun 1960 seharusnya menghapus feodalisme kolonial, dualisme hukum, dan mewujudkan redistribusi tanah yang adil untuk kemakmuran rakyat. Namun, setelah lebih dari 60 tahun, implementasinya justru terjebak dalam patologi struktural yang seperti penyakit kronis, termasuk sengketa tanah berkepanjangan, ketidakpastian hukum, terus ada korupsi dalam proses sertifikasi, regulasi tidak konsisten, terus pembangunan tanpa perencanaan yang baik menyebabkan penggusuran, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta dampak perubahan iklim yang memunculkan masalah baru seperti banjir dan kekeringan atas penguasaan tanah. Latar belakang ini ironis karena meski era reformasi menjanjikan desentralisasi dan pelayanan publik lebih dekat ke rakyat, hukum agraria malah mengalami regresi dengan fragmentasi regulasi sektoral seperti di kehutanan, pertambangan, dan infrastruktur yang bertabrakan dengan prinsip UPA. Contohnya dalam pertambangan seperti di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, banyak pertambangan yang mengakibatkan gundulnya hutan karena penyebab itu sendiri karena kekuasaan yang timpang. Dalam pembahasan kali ini, dualisme hukum menjadi penyakit utama di mana UPA sebagai lex generalis diabaikan oleh undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Minerba 2009, Undang-Undang Perkebunan 2014, Undang-Undang Kehutanan 1999, dan Omnibus Law 2020 yang menciptakan regne shopping bagi korporasi untuk eksploitasi sumber daya sambil mengabaikan fungsi sosial tanah. Selain itu, inefisiensi administrasi pertanahan seperti kelembanan program PTSL yang baru capai 56-58% dari target 126 juta bidang tanah hingga 2025 membuka celah bagi mafia tanah dengan modus pemalsuan dokumen, sertifikat ganda, dan okupasi ilegal, melibatkan jaringan kriminal terorganisasi dari birokrasi hingga spekulan properti, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap validitas dan pertanahan. Defisiensi tata ruang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B secara eksesif meski ada undang-undang PLP2B, terutama di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Tengah, Timur, dan Banten, yang mengancam kedaulatan pangan nasional dengan peningkatan impor dan pelanggaran hak atas pangan layak. Inkonsistensi konstitusional juga terlibat dalam pengabaian hak masyarakat hukum adat meski dijamin dalam pasal 18B Undang-Undang 1945 dan putusan MK nomor 35 tahun 2012 karena prosedur birokratis dan regulasi sektoral merampas tanah wilayah demi investasi, menyebabkan hilangnya identitas budaya dan diskriminasi. Untuk solusinya,
Diperlukan reformasi komprehensif melalui kolaborasi pemerintah serta masyarakat sipil dan stakeholder guna membangun sistem agraria transparan, adil, dan berkelanjutan. Jangka pendek meliputi digitalisasi sertifikasi anti korupsi di BPN dan peningkatan akses pengadilan. Jangka menengah mencakup harmonisasi regulasi dengan revisi undang-undang sektoral sesuai UU/PA serta pengakuan hak adat via undang-undang khusus. Sementara jangka panjangnya fokus pada edukasi kesadaran hukum, terus integrasi perencanaan tata ruang berkelanjutan, serta pemantauan dampak perubahan iklim agar amanat konstitusi terrealisasi sepenuhnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan tentang dan permasalahan krusial penyakit dalam hukum agraria. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.